Berkata Ibnu Abbas, hari Kemis, duhai tahukah kamu apa peristiwa pada hari Kemis? Istadda bi Rasulillahi wajahu, sangat berat penyakit yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia bersabda, bawakan kepadaku kertas dan tinta, biar aku tuliskan bagimu satu tulisan yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya sepeninggalku. Wa awsahum bitalathin, lalu ia memberikan wasiat dengan 3 perkara. Qala, ia berkata, akhrijul musyrikina min jaziratil arabi. Pesannya 3. Mungkin itu yang mau dituliskan oleh beliau, tapi kemudian tidak jadi dituliskan, tapi disampaikan secara lisan. Wa awsahum bitalatin, dan beliau berwasiat dengan 3 perkara. Qala, ia bersabda, akhrijul musyrikina min jaziratil arabi. 1, keluarkan semua orang musyrik dari jazirah Arab. 2, wa ajizul wafda binahwi ma kuntu ujizuhum. Dan 2, berikanlah kepada setiap utusan yang datang dari luar kota, datang ke Madinah, apa yang biasa aku berikan kepada mereka. Yang 3, apa yang ketiga itu? Yang ketiga itu ialah berpegang teguhlah kamu kepada ahlul bait sepeninggalku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya man arsalahu Allah ta'ala rahmatan lil alamin. Assalamualaikum ya Habiba ilahil alamin. Assalamualaikum ya khataman nabiyyin. Assalamualaikum ya sayyidatan nisa'il alamin. Assalamualaikum ya qurrata aini Rasulillah. Assalamualaikum ya amiral mu'minin. Assalamu ala sayyiday syababi ahlil jannati ajma'in. Assalamu ala al-a'immatil ma'sumin. Assalamu ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Malam ini peringatan kelahiran Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha. Waktu kita sekarang ini untuk mengenang Sayyidah Zahra. Di tangan saudara sebetulnya adalah latar belakang kisah Sayyidah Zahra setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Hadis ini yang ada di tangan saudara adalah fotokopi dari kitab Fathul Bari, tulisan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang memberikan komentar kepada Sahihul Bukhari. Sahih Bukhari itu kitab kedua yang paling sahih setelah Al-Quran menurut sebagian mazhab. Dikomentari oleh para ulama, dikasih penjelasan oleh para ulama. Yang paling terkenal adalah penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ia beri nama Fathul Bari. Biasa para ulama dulu menamai kitab dengan nama-nama yang puitis. Jadi misalnya Fathul Bari Syarah Sahihil Bukhari. Jadi ujungnya sama-sama ri. Semua
buku, semua kitab yang mengomentari Shahihul Bukhari ujungnya ri. Kitab yang lain misalnya Umdatul Qari Syarah Shahihil Bukhari ditulis oleh Badruddin Al-Aini. Komentar lain tentang Sahih Bukhari ini seperti kursus ilmu hadis buat mahasiswa ilmu hadis. Buku yang lain berkenaan dengan hadis adalah Al-Qastulani, kalau tidak salah nama bukunya Irsyadus Sari Syarah Shahihil Bukhari, tulis oleh Al-Qastulani. Ini hadisnya dinomori ini 4431, 4432. Saya sekarang sedang menulis satu bab di dalam disertasi saya tentang komentar para ulama berkenaan dengan hadis ini. Dan saya mencantumkan kira-kira 23 hadis yang isinya sama dari berbagai kitab-kitab hadis. Dan komentar para ulama ada kira-kira 12 ulama mulai abad ke-4 sampai abad ke-12. Ini marilah kita baca nih. Haddatsana Qutaibah, haddatsana Sufyan bin Uyainah, an Sulaiman al-Ahwal, an Sa'id bin Jubair, qala Ibnu Abbasin, yaumul khamisi wa ma yaumul khamisi ishtadda bi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi waja'uhu faqala u'tuni aktub lakum kitaban lan tadillu ba'dahu abada fatanaza'u wa la yanbaghi 'inda nabiyyin niza'un faqalu ma sya'nuhu ahajara istafhimuhu fadhahabu yarudduna alaihi faqala da'uni falladhi ana fihi khairun mimma tad'unani ilaihi wa awsahum bitalathin qala akhrijul musyrikina min jaziratil arab wa ajizul wafda binahwi ma kuntu ujizuhum wa sakata anith thalithati aw qala fanasituha. Nah ini nomor 4432. Haddatsana Ali bin Abdullah, haddatsana Abdur Razzaq, akhbarana Ma'marun an Az-Zuhri an Ubaidillah ibni Abdillah ibni Atabah an ibni Abbas ibni Utbah an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala lama khudira Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil baiti rijalun faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi hallumu aktub lakum kitaban la tadillu ba'dahu faqala ba'duhum inna Rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad ghalabahu al-waja'u wa indakumul Qur'anu hasbuna kitabullahi fakhtalafa ahlul baiti wakhtasumu faminhum man yaqulu qarribu yaktub lakum kitaban la tadillu ba'dahu wa minhum man yaqulu ghayra dhalik falama aktharu laghwa wal ikhtilaf qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qumu qala Ubaidullah فكان يقول ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغتهم. Ini terjemahannya. Menyampaikan kepada kami Qutaibah, menyampaikan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Sulaiman al-Ahwal, dari Sa'id bin Jubair, qala, ia berkata Ibnu Abbas, hari Kamis, duhai tahukah kamu apa peristiwa pada hari Kamis? Istadda bi Rasulillahi waja'hu, sangat berat penyakit yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia bersabda, berikan kepadaku
tidak disebutkan berikan kepadaku, tapi dalam riwayat yang lain disebutkan bawakan kepadaku. Di sini ada yang dibuang dari rapad hadis itu, yaitu dawat wasahifah, bawakan kepadaku lembaran dan tinta. Aktub lakum kitaban, nanti aku tuliskan bagi kamu kitab. Lan tadillu ba'dahu abada, kamu tidak akan sesat sesudahnya selama-lamanya. Jadi dalam keadaan sakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sakitnya mulai sangat berat, dan ini terjadi pada hari Kamis. Beberapa hari kemudian pada hari Senin beliau meninggal dunia. Jadi ini adalah peristiwa terakhir dalam kehidupan Nabi yang mulia. Kata beliau, bawakan kepadaku lembaran-lembaran dan tinta, nanti aku tuliskan bagimu sebuah tulisan. Kitaban itu artinya maktuban, kata sesuatu yang dituliskan. Lan tadillu ba'dahu abada, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Tapi fatanaza'u, mereka kemudian bertengkar. Wala yanbaghi inda nabiyyin niza'u, padahal tidak boleh bertengkar di hadapan Nabi. Ada orang yang mengatakan bahwa ini ucapan Abdullah ibnu Abbas, tapi kata yang lain tidak. Rasulullah sendiri berkata dalam riwayat yang lain. Bukhari menyebutkan hadis ini sampai 2, 3, 4, 5 sampai 5 kali. Hadisnya, peristiwanya sama, tapi redaksinya berbeda-beda. Kadang-kadang orang yang meriwayatkannya sama, tapi karena disimpan pada bab yang berbeda, Bukhari mengubahnya. Wala yanbaghi inda nabiyyin niza'u, dan tidak boleh di hadapan Nabi bertengkar. Faqalu ma sya'nuh, lalu mereka berkata, para sahabat Nabi yang berkumpul itu kita berkata, ma sya'nuhu, ada apa dengan Nabi? Jadi kita Nabi dalam keadaan sakit, Nabi berkata, bawakan kepadaku kertas dan tinta, biar aku tuliskan bagimu satu tulisan yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya sepeninggalku. Mereka malah bertengkar, padahal tidak boleh bertengkar di hadapan Nabi. Sebetulnya malahan kita bisa mengatakan wala yanbaghi indal maridi tanazu atau nizau. Tidak boleh juga, tidak layak. Layan bagi itu tidak layak, tidak pantas, not proper, tidak proper itu di hadapan Nabi bertengkar. Jangankan di hadapan Nabi, di hadapan orang sakit pun tidak proper untuk bertengkar. Di hadapan orang yang lagi dying, lagi sakratul maut, kita tidak boleh, tidak layak bertengkar. Walaupun misalnya di antara yang hadir kalau kita sakit, ada yang berharap kita segera mati, seperti dalam cerita Ivan Ilyich, tulisan Tolstoy. Karena ketika orang berkumpul di hadapan Ivan Ilyich yang mau menjelang sakratul maut, itu sebagian kalau ada kelompok yang takut kehilangan Ivan, sebagian lagi ada yang berharap agar Ivan segera meninggal dunia. Pasalnya kata itu, yang berharap itu di antara lain, selain istrinya, kata Tolstoy, adalah teman dia di kantor yang jabatannya terhalang karena posisi Ivan Ilyich. Jadi dia berharap kalau Ivan Ilyich mati, dia akan segera menduduki kedudukan itu. Jadi tidak layak emang di depan orang yang sakit bertengkar. Apalagi yang sakit itu bukan sembarang orang, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sakitnya lagi sakit keras. Ishtadda bi Rasulillahi waja'uhu. Rasulullah itu sakitnya amat keras. Di negeri manapun, kalau ada orang yang mau meninggal dunia, misal orang yang mau dihukum mati, misal seminggu lagi, itu biasanya diperkenankan untuk meminta permintaan yang terakhir, permohonan terakhir. Misalnya ada orang yang mau dihukum mati menyampaikan permohonan, paling tidak dia ingin disediakan makan terakhirnya, the last
sapanya, makanan terakhirnya itu yang dia inginkan. Apapun yang dia minta akan didatangkan. Misalnya pengen makan pete yang seumur hidup ini tidak pernah saya lakukan misalnya, itu disediakan. Dan orang yang meminta dengan permintaan yang terakhir ini adalah Sayyidul Anam, Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi. Apa permintaan terakhir beliau? Bawakan kepadaku lembaran-lembaran dan tinta atau pena, biar aku tuliskan bagimu pesan yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Fatanaza'u, tapi mereka bertengkar. Terbagi dua itu kelompok. Satu mau melaksanakan perintah Nabi, satu lagi tidak mau melaksanakan perintah Nabi, malah melarang memenuhi perintah Nabi. Padahal itu wasiatnya yang terakhir. Malah mereka berkata, faqalu ma sya'nuhu, malah mereka berkata, what's wrong with him? Ada apa dengan dia? Hajaro, kata. Apakah dia meracau? Hajaro dalam bahasa Arab kata adalah al-hidyan. Al-hidyan itu ngomong yang tidak jelas maknanya. Ngomong orang yang sakit demam panas misalnya. Itu dalam bahasa Arabnya disebut hajaro. Meracau. Meracau itu artinya biasa dilakukan oleh orang yang sakit panas, yang demam. Jadi apa ini Nabi kok ngomong gitu? Apakah dia meracau? Istafhimuhu, coba tanyakan sama dia. Dalam riwayat yang lain, di sini disebutkan faqalu, mereka berkata. Siapa yang berkata ini? Dalam riwayat ini disembunyikan, karena kata-katanya sangat tidak enak kan, menyebut Nabi meracau. Itu perkataan yang sangat tidak sopan buat Nabi. Udah bertengkar lagi di hadapan orang yang sakit, malah menuduh yang sakit itu sekarang bicaranya meracau. Hajara. Dan si faqalu, mereka berkata. Bukhari mau menyembunyikan orang yang berkata itu. Dianggap saja semuanya berkata. Masya'nuhu, semuanya berkata. Faqalu semua berkata. Di dalam Sahih Bukhari, masih buku yang sama, dalam kitab ilmu, dalam kitab ilmu itu ada bab Kitabatul Ilmi, perintah menuliskan ilmu. Di situ disebutkan oleh Bukhari. Ketika pertama meriwayatkan itu tidak faqalu, tapi dia faqala Umarun, berkata Umar. Disebutkan sekarang namanya. Cuma ucapannya diperhalus, ucapan Umarnya. Jadi kalau di sini ucapannya disebutkan, tetapi orangnya disembunyikan. Pada hadis Bukhari yang pertama tentang kisah ini, Bukhari menyebutkan orangnya, yaitu yang berkata itu Umar. Cuma perkataannya diperhalus. Kalau di sini kan kasar. Apakah dia meracau? Dalam riwayat yang lain malah tidak pakai kata apakah. Hajaru Rasulullah, Rasulullah meracau. Jadi disebutkan Rasulullah meracau. Menggigau, ya, meracau, menggigau. Dalam bahasa Sunda itu paling tepat untuk menerjemahkan hajar itu ngacaprak. Ngacaprak, ya. Hajar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu keras. Tapi dalam bagian pertama Bukhari tidak menyebutkannya meracau, tapi Bukhari menyebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ghalabahul wajah. Rasulullah diserang, dikendalikan, ghalabahnya dikendalikan oleh penyakitnya. Jadi artinya Rasulullah sudah tidak normal lagi karena dikendalikan oleh penyakitnya. Itu lebih sopan ketimbang meracau. Kalau di sini diperhalus, bukan meracau lagi, tapi apakah dia meracau? Tapi menurut saya tetap aja tidak sopan. Istafhimu, coba tanyalah dia. Fadhahabu yarudduna ilaih. Dan tidak henti-hentinya mereka kata menolak dia, mengajukan kepadanya pertanyaan itu. Kalau di situ disebutkan
Inna Rasulullah, ya hadis yang di bawahnya udah beda lagi ini bunyinya. Faqala ba'duhum inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad ghalabahul waja'u. Sungguh Rasulullah sudah dikuasai oleh penyakitnya. Penyakitnya sudah menguasai dia. Dan ada tambahan lagi, wa indakumul Qur'an. Kamu punya Quran. Hasbuna kitabullah. Cukup bagi kami kitabullah. Artinya tidak usahlah dipenuhi keinginan Nabi itu. Karena Nabi mau menyampaikan sesuatu untuk ditulis. Dan itu bukan Quran, itu namanya hadis. Karena itu Bukhari menyebutkannya ini perintah menuliskan hadis. Karena kelak di dunia Islam ada larangan untuk menuliskan hadis. Tapi sekarang diperintahkan menuliskan hadis. Dan tapi kata Umar, nggak perlulah diikuti. Sebab cukuplah bagi kita Al-Quran. Hasbuna kitabullah. Terusnya fatanaza'u. Lalu mereka bertengkar, wala yanbaghi inda nabiyyin niza'u, dan tidak boleh di hadapan Nabi bertengkar. Faqalu, mereka berkata, tapi semua yang berkata itu Umar, ma sya'nuh, apa sebetulnya, apa salah dia, apa yang terjadi pada dia? Ahajaro, apakah dia menggigau, meracau? Istafhimu, tanyalah dia. Di bawah disebutkan sebagai penjelasan, fakhtalafa ahlul baiti wakhtasamu. Lalu yang di situ itu bertengkar. Sebenarnya di riwayat lain disebutkan terbelah menjadi dua kelompok, ahlul bait dan sahabat yang bukan ahlul bait. Mereka bertengkar. Faminhum man yaqulu, pada bagian yang kedua, faminhum man yaqulu, di antara mereka ada yang berbicara, qarribu yaktub lakum kitaban la tadillu ba'da. Datangkan itu kepada beliau, biar beliau menuliskan tulisan supaya kalian tidak sesat sesudahnya. Jadi terbagi dua ini. Wa minhum man yaqulu ghairu dzalik. Di antara mereka ada yang berbicara selain itu. Dalam riwayat lain hadisnya berbunyi, wa minhum man yaqulu qaula Umar. Dan sebagian di antara mereka ada yang berbicara dengan pembicaraannya Umar. Wa minhum man yaqulu ma qala Umar. Ada juga begitu. Jadi terbagi dua, ada yang ikut Umar, yaitu jangan dipenuhi permintaan Rasulullah. Dan ada yang ikut ahlul bait, supaya segera didatangkan permohonan Nabi itu. Falama aktsaru al-laghwa wal ikhtilafu. Ketika sudah banyak sekali, setelah banyaknya sekali lagu itu omong hiruk pikuk lah. Ketika sudah banyak hiruk pikuk itu dan pertengkaran, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, qumu, get out of here. Tinggalkan aku. Pergilah kalian. Dalam hadis yang pertama tadi dalam Kitabul Ilm, bab Kitabatul Ilm, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersabda, "Kumu anni, tinggalkan aku. La yanbaghi 'indi tanazu, tidak boleh kalian bertengkar di hadapanku." Faqala, beliau berkata, "Da'uni, tinggalkan aku. Falladhi ana fihi khairun mimma tad'unani ilaih." Apa yang ada padaku itu lebih baik dari apa yang kamu panggil aku untuknya. Qala Ubaidullah, berkata Ubaidullah, fakana yaqulu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas biasanya kalau mengutip hadis ini, dia selalu menutupnya dengan berkata, inna roziyyata kullar roziyyah, tragedi dari segala tragedi, musibat dari segala musibat, mahala baina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa baina ayyaktuba lahum dzalikal kitaba li ikhtilafihim wa laghatihim. Tragedi dari segala tragedi adalah apa yang menghalangi Rasulullah dengan penulisan tulisan itu,
karena pertengkaran di antara mereka dan karena hiruk pikuk mereka. Walaupun gitu, Abdullah bin Abbas meriwayatkan, wa ausohum bitalathin, balik lagi ke atas. Lalu ia memberikan wasiat dengan 3 perkara. Qala, ia berkata, akhrijul musyrikina min jaziratil arabi. Pesannya 3. Mungkin itu yang mau dituliskan oleh beliau, tapi kemudian tidak jadi dituliskan, tapi disampaikan secara lisan. Wa ausohum bitalatin, dan beliau berwasiat dengan 3 perkara. Qala, ia bersabda, akhrijul musyrikina min jaziratil arabi. 1, keluarkan semua orang musyrik dari jazirah Arab. 2, wa ajizul wafda binahwi ma kuntu ujizuhum. Dan kedua, berikanlah kepada setiap utusan apa yang biasanya aku berikan kepada mereka. Menurut riwayat hadis ini, wasakata anit talithah au qala fanasituha. Riwayat hadis itu yaitu Sa'id bin Jubair diam tentang yang ketiga. Jadi kan tadi menyebutkan ada yang ketiga. 1, keluarkan orang musyrik dari Jazirah Arab. 2, beri kepada mereka, kepada utusan yang datang dari luar kota, datang ke Madinah, apa yang biasa aku berikan kepada mereka. Yang ketiga, diam Sa'id bin Jubair. Mungkin dia berkata, aku lupa yang ketiga. Ternyata dalam penelitian saya dari kira-kira 20-an hadis yang berkaitan dengan ini, sebetulnya Abdullah ibnu Abbas menyebutkan yang ketiga itu. Tapi para periwayat hadis di kalangan mazhab ahlu sunnah tidak berani menyebutkan yang ketiga itu. Termasuk Sa'id bin Jubair yang meriwayatkan hadis itu, dia tidak berani menyebutkan apa yang ketiga itu. Saya mau cerita dulu nih tentang Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair itu seorang ulama tabi'in yang sangat soleh. Satu saat ia kepergok orang sholat di belakang Imam Ali Zainal Abidin, dan kemudian penguasa mengejar-ngejar dia. Waktu itu dilarang orang, bahkan sholat di belakang Imam Ali Zainal Abidin pun tidak boleh. Jadi siapa yang datang ke situ itu segera menjadi kejaran para penguasa. Walaupun para penguasa waktu itu tidak membuat deklarasi yang berbunyi siapa saja yang berinteraksi dengan kelompok ini gitu. Itu poin yang pertama, dilarang orang berinteraksi dengan kelompok yang sesat itu. Waktu itu larangan, dan Sa'id bin Jubair kepergok di situ. Akhirnya dia dikejar. Singkatnya cerita, Sa'id bin Jubair akhirnya dibawa oleh tentara untuk dihukum di Damaskus. Ada kisah perjalanannya yang menarik. Tengah perjalanan mereka lewat hutan belukar. Di tengah hutan itu ada gereja. Lalu para penangkapnya berlindung di gereja itu. Sa'id bin Jubair tidak mau ikut. Kata, saya mau salat di luar saja. So, karena saya mau salat, saya tidak mau salat di gereja. Bukan karena gereja itu najis, tapi karena dia punya pertimbangan yang lain. Lalu kata si pendetanya itu, romo yang nunggu gereja, tempat ini adalah daerah singa. Kami khawatir kalau Anda sholat di malam hari, singa-singa itu akan datang menemuimu. Kemudian dia sholatlah malam hari itu, dia diisi dengan sholat. Dan si pendeta itu kata di atas menara gerejanya itu mempersiapkan anak panah, maksudnya untuk melindungi. Dan betul singa-singa itu datang, tapi mereka berkeliling, bersimpuh menjaga Sa'id bin Jubair. Dan ketika Sa'id bin Jubair selesai sholat, mereka disuruh pergi, pergilah singa-singa itu. Pagi harinya ketika orang tanya sama Sa'id bin Jubair, gimana kamu bisa menaklukkan singa itu? Sa'id bin Jubair menjawab dengan jawaban yang terkenal di kalangan para sufi. Kalau orang hanya takut kepada Allah saja, semua makhluk akan takut kepadanya.
Kalau orang hanya takut kepada Allah saja, semua makhluk akan takut kepadanya. Dan yang biasa begitu itu kan ulama. Nama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sekarang ulama itu takut kepada segala hal kecuali Allah. Maksudnya hanya takut kepada Allah saja. Sekarang takut kepada semua hal kecuali Allah aja. Dan akhirnya dia takut kepada segala hal. Orang tidak takut lagi kepada ulama. Ulama tidak berwibawa lagi. Kata cerita dia kemudian diadili dan dihukum mati lah singkatnya. Dan terjadi dialog yang sangat bagus. Siapa namamu? Namamu siapa? Sa'id bin Jubair. Orang yang bahagia, anaknya si perkasa. Kata rajanya waktu itu, tidak, kamu Saqi bin Qusair. Kamu si celaka, anaknya orang yang berkekurangan, orang yang lemah. Tapi itu urusan ibuku, kata dia. Karena dia tidak suka juga melihat pandangan ini waktu mau dihukum mati. Karena dia memandang raja waktu itu dengan pandangan yang mencemooh. Akhirnya dia disuruh, coba itu mukanya, katanya jangan hadapkan kepadaku, hadapkan ke bumi. Jadi kepalanya hadapkan ke bumi. Dan Sa'id bin Jubair mengucapkan ayat-ayat Al-Quran. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, aynama tuwallu fatamma wajhullah, kenapun kamu hadapkan akan dan sampai ketika dipotong kepalanya, itu kepalanya masih menggumamkan ayat-ayat Al-Quran dan mengejek pembunuhnya itu. Nah, Sa'id bin Jubair hidup pada satu masa ketika para penguasa mengasingkan Ahlul Bait waktu itu. Dan karena itu dia diam pada bagian yang ketiga. Ya, bagian ketiga itu dalam riwayat Ibnu Abbas yang lengkap, akhirnya bocor juga tuh yang ketiga itu. Walaupun banyak hadis menyebutkan yang ketiga itu lupa. Pada dalam ilmu hadis, kalau seorang periwayat mengatakan dia lupa, itu hadisnya tidak boleh diterima. Apalagi nih ngaku sendiri, saya lupa, gitu kan. Panasi Tuhan, aku melupakannya. Tapi menurut saya ini sebetulnya tidak lupa. Tapi periwayat hadis termasuk Bukhari menggantikan yang ketiga itu dengan kata diamlah. Dia Sa'id bin Jubair dan Sa'id bin Jubair diam. Atau mungkin dia berkata aku melupakannya. Nah, apa yang ketiga itu? Yang ketiga itu ialah berpegang teguhlah kamu kepada Ahlul Bait sepeninggalku. Itu yang ketiga itu tidak sanggup diucapkan oleh Sa'id bin Jubair waktu itu ketika dia menyampaikan hadis. Begitu orang tahu ini hadisnya tidak bakal sampai. Di zaman itu orang berusaha menyembunyikan keutamaan Ahlul Bait. Apalagi kalau riwayat itu berasal dari Ahlul Bait, orangnya bisa dihukum. Seperti Hasan al-Basri, itu ulama besar masih pada abad ke-1 Hijriyah, dari salah seorang murid Imam Ali. Ketika banyak orang meriwayatkan hadis, dia juga ikut meriwayatkan hadis. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, dan hadisnya dicatat oleh para penulis hadis itu. Satu saat ada orang mempertanyakan dia, kamu selalu berkata qala Rasulullah, padahal kamu tidak pernah berjumpa dengan beliau. Bagaimana mungkin kamu berkata Rasulullah berkata pada kamu tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu ia panggil orang yang bertanya itu ke tempat yang sembunyi. Kebetulan keponakannya. Karena kamu keponakanku, sekarang dengarkan pembicaraanku. Sebetulnya aku menerima hadis itu dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku tidak sebutkan Ali karena engkau tahu di zaman apa kita hidup sekarang ini. Artinya kalau hadis itu disebutkan dari Imam Ali, pasti terhenti di situ. Tapi dengan sangat menakjubkan, walaupun orang sulit meriwayatkan hadis-hadis tentang Ahlul Bait, ajaibnya dengan mukjizat Ahlul Bait itu, hadis-hadis itu sampai juga kepada kita. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, menakjubkan Ali bin Abi Thalib itu,
musuh-musuhnya menyembunyikan hadisnya karena kebencian mereka, dan para pengikutnya menyembunyikan hadis itu karena ketakutan mereka. Jadi pengikutnya takut memberitakannya, musuh-musuhnya tidak mau memberitakannya. Tapi ajaibnya hadis tentang keutamaan Imam Ali itu sampai kepada kita dalam beberapa jilid yang tebal tentang kemuliaan Imam Ali itu. Walaupun peristiwanya itu sudah dibolak-balikan, diatur begitu rupa. Nah, dari pengantar itu kita masuklah kepada kisah Sayyidatuna Fatimatu Zahra salamullahi alaiha. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, beliau mencemaskan kesesatan umat ini sepeninggal beliau, bahwa umat ini bakal tersesat dan umat Islam yang baru pasti kebingungan karena nabinya sudah tidak ada. Lalu apa tanda-tanda yang harus dicatat oleh umat itu? Sekiranya misalnya hadis Ahlul Bait ini tidak nyampe, misalnya berpegang teguhlah kamu kepada Ahlul Bait. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tahu bahwa hadis berpegang kepada Ahlul Bait itu akan dihapuskan dari perbendaharaan hadis kaum muslimin karena ulah para penguasa. Maka Nabi pakai backupnya. Apa itu? Kalau kita punya simpen kita di memori, tapi kita khawatir itu dia hilang dimakan virus, maka kita harus membuat file cadangan, file backupnya, supaya kalau itu tidak ada, mereka masih tetap bisa menemukan nama file itu diganti. Jadi ada petunjuk-petunjuk lain. Misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nanti Ammar bin Yasir akan dibunuh oleh kelompok yang durhaka. Taqtuluhu fi'atun baghiyah. Ammar bakal dibunuh oleh kelompok yang durhaka. Ketika terjadi perang Siffin, terjadilah pertempuran antara pihak Imam Ali dengan pihak Muawiyah. Dan orang bingung karena dua-duanya sahabat Nabi. Lalu teringatlah sebagian dari antara mereka. Dalam pertempuran itu Ammar dibunuh. Ammar berada di pihak Imam Ali. Lalu mereka teringat sabda Nabi. Bukan saja sahabat Nabi yang lain, sahabat Nabi yang belakangan pun seperti Amr bin As ingat juga dengan hadis itu. Dan itu tentara-tentara Muawiyah semua berteriak, Ammar terbunuh. Bukankah kita pernah mendengar Rasulullah bersabda, Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang durhaka. Kalau begitu kita ini kelompok yang durhaka, kata dia. Jadi Nabi berikan ini nih, file backupnya untuk membedakan mana yang sesat dan mana yang tidak. Jadi mestinya kesimpulannya Imam Ali itu benar, dan bahwa yang membunuh itu salah. Dan Muawiyah pun percaya. Tapi karena dia seorang politisi yang sangat mahir, dia kumpulin itu orang-orang yang mengenal itu. Kamu katakan yang membunuh Ammar bin Yasir itu durhaka? Benar. Kata Muawiyah, itu memang benar. Tapi kamu lihat tuh Ammar bin Yasir itu, dia sudah 90 tahun usianya. Siapa yang membawa Ammar bin Yasir ke medan pertempuran? Siapa? Itulah penyebab kematian Ammar bin Yasir, kata dia. Yang membawa Ammar bin Yasir yang tua itu ke medan pertempuran. Kata mereka, ya Ali bin Abi Thalib. Nah dialah itu kelompok durhaka. Udah gitu. Jadi diberikan di dalam ilmu komunikasi, teknik menipu itu kita sebut reframing ya. Jadi itu disebut reframing. Reframing itu ceritanya masih sama, tapi kita beri kerangka baru sehingga artinya berbeda. Dan di dalam sejarah seringkali data-data sejarah itu dikacaukan karena ada reframing. Ada pemberian kerangka yang baru sehingga artinya bisa berbeda. Ada wartawan IRIB diminta oleh Tempo berbicara tentang pemilihan Ahmadinejad dan protes dari kelompok Musawi. Dia kirimkanlah bahwa sebetulnya Ahmadinejad mendapat pendukung yang banyak di Teheran Selatan,
Kemudian di daerah, di pedesaan-pedesaan yang penduduknya padat itu orang-orang miskin, umumnya mendukung Ahmadinejad. Tapi kemudian dikirim ke Tempo, dan Tempo memberikan kerangka reframing itu, bahwa Ahmadinejad itu tidak disukai oleh orang-orang di Teheran Utara. Lalu diwawancarai itu orang-orang yang di Teheran Utara. Bagian bahwa orang itu menyukai Ahmadinejad itu dihilangkan. Jadi sangat mengherankan bahwa Ahmadinejad yang didukung oleh banyak penduduk di Teheran Utara itu ternyata tidak lulus. Jadi pasti ini ada rigging. Ya, ada pemilunya dimanipulasi, katanya gitu. Sampai akhirnya hampir-hampir kawan kita itu dipecat dari IRIB-nya karena membawa berita itu. Kata dia, untung dia bawa aslinya, diperlihatkan aslinya begini. Memang itu faktanya betul, itu wawancara itu emang ada di situ. Tapi kemudian bagian yang lain dibuang dan hanya dibikin tampilkan bagian itu yang menentang saja. Salah satu teknik dulu untuk memenangkan presiden, misalnya di Amerika, presiden bicara di hadapan umum. Dan tentu ada yang mendukungkan, ada yang tepuk tangan, ada juga yang mengejek dia, teriak-teriak. Lalu itu kamera yang mendukung Presiden Reagan waktu itu diarahkan kepada yang tepuk tangan. Setiap kali Reagan bicara yang dianggap bagus, diarahkan kamera itu kepada yang tepuk tangan. Tapi untuk lawannya, pada lawannya diarahkan setiap kali dia bicara, tidak ada yang tepuk tangan, tampak pada yang sepi, yang ngantuk gitu. Dia berikan reframing. Itu teknik-teknik menipu yang mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah dari penipuan seperti itu. Tapi teknik menipu itu emang tradisi dari para ahli hadis kita dulu. Termasuk yang dijadikan pedoman buat kita itu ialah Sayyidatuna Fatimah Zahra. Kalau nanti sepeninggal Nabi, orang itu kebingungan kelompok mana yang harus diikuti. Nabi seakan-akan berkata, ikutilah yang di situ kelompok Fatimah berada. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Fatimata bid'atu minni. Fatimah itu belahan nyawaku. Siapa yang menyakiti Fatimah, dia menyakiti aku. Siapa yang membuat Fatimah marah, ia akan membuat aku juga marah. Jadi siapa yang membuat Fatimah marah, itu pasti termasuk kelompok yang durhaka itu. Kelompok yang tidak boleh diikuti. Karena membuat marah Sayyidah Fatimah berarti membuat marah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menyakiti Fatimah berarti menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa min alihi hiya Fatimah Zahra. Jadi siapa yang menyakiti Sayyidah Fatimah, dia menyakiti Rasulullah. Siapa yang menyakiti Rasulullah, dia sama dengan menyakiti Allah. Dan siapa yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Itu di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Siapa yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Jadi dari situ saja orang dapat pedoman. Datanglah ini para ahli hadis, termasuk Bukhari. Cerita itu di reframing, diberi kerangka. Hadis itu ada dalam Sahih Bukhari, tapi kerangkanya baru. Pada suatu hari Imam Ali bermaksud mau menikah dengan anak Abu Jahal. Berita itu sampai kepada Nabi. Beliau lalu menyuruh orang berkumpul, kemudian beliau berkhutbah dengan murkanya. Sesungguhnya Fatimah itu belahan nyawaku. Siapa yang menyakiti Fatimah, dia menyakiti aku. Siapa yang membuat Fatimah marah, dia membuat aku marah. Sampai ke Indonesia, cerita itu ditambah lagi. Kita ini bangsa yang kreatif, suka nambah-nambah hadis juga. Kita pencipta hadis maudhu yang lumayan juga. Biasanya tergantung kepada mubaliknya. Kalau mubaliknya itu memang kekurangan bahan, karena tidak mengerti bahasa Arab, biasanya dia mengandalkan imajinasinya. Kalau bahan-bahan kan terbatas, imajinasi tidak ada batasnya. Dan kalau mereka berimajinasi begitu juga, emang udah ada contohnya dari dahulu itu. Sekarang coba dengan kerangka baru itu. Siapa kalau begitu yang menyakiti Sayyidah Fatimah? Imam Ali.
karena dia mau menikah dengan putri Abu Jahal. Walaupun Bukhari juga dalam bagian lain dia keliru lagi namanya, bukan putri Abu Jahal kata, tapi putrinya Mughirah bin Syu'bah. Dasar imajinasi itu biasanya. Kata orang Belanda, bohong itu tidak ada kakinya. Jadi kalau kita mau supaya bohong itu kokoh, itu kakinya harus kebohongan berikutnya. Jadilah rangkaian kebohongan. Karena dengan kerangka itu sebetulnya ada sesuatu yang aneh buat kita sebetulnya. Tapi itu kalau kita meneliti sanadnya, karena Bukhari yang meriwayatkannya, hadis ini sahih. Jadi tidak boleh dipersoalkan lagi itu kalau hadis ini sahih. Mungkin dalam edisi Al-Mustafa yang kedua, dan Al-Mustafa yang kedua akan masuk ini cerita reframing ini, dan saya akan sebutkan berbagai teknik reframing yang dilakukan oleh para ulama untuk mengalihkan orang dari satu persoalan kepada persoalan yang lain. Dari tadi ciri untuk membedakan mana kelompok yang benar dan mana yang kelompok yang sesat digeser. Nah, kembali kepada Sayyidah Fatimah. Jadi kalau kita mau berbicara tentang Sayyidah Fatimah, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada beliau itu, satu, imma disembunyikan, artinya dihilangkan, dihapus sama sekali, atau diberikan kerangka baru, atau diberikan bumbu-bumbu yang baru. Di atas itu kalau saya tidak salah, itu ada sebuah buku yang dihadiahkan kepada saya oleh Sam Kanani pada waktu deklarasi hijabi yang pertama. Dan buku itu ditulis oleh Mandelung, seorang peneliti Jerman. Kemudian buku itu sempat hilang. Kalau nggak salah, akhirnya ketemu lagi buku itu. Tapi saya sudah minta bantuan kepada Pak Dimitri, sehingga Pak Dimitri membelikan buku itu di Amazon. Dan kebetulan datang lagi, buku yang hilangnya juga datang. Jadi setelah dipancing beli yang baru, buku yang hilangnya datang. Kayak cerita orang tua, kalau mau punya anak, pelihara dulu anak sebagai pancingannya, nanti katanya anak kita akan datang. Tapi tidak selalu yang hilang terganti, kadang-kadang ya terus saja hilang. Dalam buku itu Mandelung, kalau saya tidak salah namanya, itu peneliti dari Jerman, mengungkapkan kisah yang ditulis oleh para peneliti di Eropa seperti Kaetani, ada beberapa peneliti orang, tentang Sayyidah Fatimah dan Imam Ali. Di situ digambarkan bahwa Fatimah itu mukanya jelek sekali, sehingga Nabi menawarkan pada semua orang, tidak ada yang mau. Akhirnya pasangannya yang sama jeleknya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan dia gambarkan Ali itu perutnya besar. Bahkan ciri-ciri Muawiyah semua dipindahkan kepada Imam Ali. Dan Mandelung kemudian membuktikan kesalahan mereka itu dengan data-data sejarah, bahwa kesalahan mereka, katanya, kata Mandelung, karena mereka bersumber kepada buku-buku tarikh tanpa pikiran yang kritis. Dan dia mulai mengkritisi kitab-kitab tarikh itu. Dan emang Ahlul Bait adalah korban dalam sejarah, termasuk Sayyidatuna Fatimah Zahra salamullahi alaiha. Banyak sekali peristiwa yang menimpa beliau yang sampai sekarang menjadi bahan ikhtilaf, bahan pertentangan. Misalnya ketika rumahnya diserbu dan dibakar, orang mengatakan peristiwa itu bohong. Atau kalau tidak dihapus, tidak direframing, maka dianggap itu bohong. Saya kemarin tuh menyaksikan sebuah CD yang kemudian dibukukan, perdebatan antara Dr. Isom, orang dari madhab Ahlul Bait, dan satu lagi dari tokoh Wahabi, yaitu Utsman Khumais. Dalam perdebatan itu selalu pihak Utsman itu bohong, sampai semua alasan dikemukakan, tetap aja bohong. Sampai dia mengatakan, ma la tanfa'uhul yasir la tanfa'uhul kabir. Kalau diberi beberapa contoh aja tidak diterima, tidak ada manfaatnya untuk memberikan contoh lebih banyak lagi. Jadi kalau kita berikan contoh, beberapa contoh aja, itu bohong misalnya.
Dia pendusta. Kemudian tunjukkan ini tidak bohong, ini buktinya imam kalian juga meriwayatkan di dalam hadis kalian itu gini. Sampai kemudian akhirnya orang Syiah itu jengkel karena disebut bohong aja terus menerus. Dalilnya itu tidak ada dalil, pokoknya bohong, kata gitu. Pokoknya bohong gitu. Maaf katanya, anta kadzdzab, anta itu pembohong. Terus akhirnya dia bacakan ayat Al-Quran yang saya lupa, mudah-mudahan Miftah hafal. Kalau kita dibohongkan, maka sebetulnya sudah dibohongkan juga para rasul sebelumku. Akhirnya dibacakan ayat Al-Quran itu dan mereka tetap berteriak kadzab, itu bohong terus menerus. Jadi di sela-sela kebohongan itu ada beberapa kisah Sayyidah Zahra yang sampai kepada kita, dan saya membaca beberapa hadis yang sampai kepada kita yang diriwayatkan oleh ahlu sunnah tentang Sayyidatuna Az-Zahra salamullahi alaiha. Tapi sebelum itu saya tertarik nih komentar ahli hadis tentang Abu Hamzah As-Sumali. Saudara tahu itu yang doa yang merapolkan doa Imam Ali, doa pada waktu di sahur. Abu Hamzah As-Sumali adalah sahabat Imam Ali yang sangat dicintai Imam Ali, sehingga melalui dialah doanya yang indah itu sampai kepada orang yang sangat soleh. Dan emang kualitasnya pengikut Imam Ali itu luar biasa. Emang terseleksi sih, itu hanya kelompok kecil aja. Secara statistik juga yang paling baik itu selalu sedikit. Yang paling banyak itu yang rata-rata. Yang paling sedikit itu selalu sedikit. Dan kayaknya sahabat Nabi juga dia tetap di ekor sebelah situ tuh. Ya, jadi bilangannya sangat kecil. Nah, ini kata Az-Zahabi, salah seorang imam ahli hadis, dalam kitabnya Mizanul I'tidal juz ke-1 halaman 363. Innal Imam Abdullah bin Al-Mubarak hadara Thabit bin Abi Sofya Abu Hamzah As-Sumali fadzakara Abu Hamzah hadithan fi dzikri Utsman fanala min Utsman faqama Ibnu Al-Mubarak wa mazzaqa ma kutiba wa madha wa mazzaqa ma kataba wa madha. Imam Abdullah bin Mubarak itu seorang ahli hadis di kalangan Ahlus Sunnah, sehingga dia disebut imam. Bisa ahli hadis di kalangan Sunnah itu disebut imam. Imam Bukhari, Imam Muslim, sebetulnya Ahlus Sunnah juga banyak imamnya. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i kan, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Satu saat kata Imam Abdullah bin Mubarak menghadiri Thabit bin Abi Sofya, yaitu Abu Hamzah As-Sumali, yang sedang membacakan hadis. Kemudian dia bercerita tentang Utsman dan menceritakan keburukan Utsman. Ibnu Al-Mubarak langsung berdiri dan dia sobek-sobekan semua yang dituliskan tadi itu di hadapan Abu Hamzah As-Sumali. Jadi hadisnya ditolak, dan para ahli hadis menyebutkan bahwa Abu Hamzah As-Sumali itu kadzab, pendusta. Jadi semua hadis yang diriwayatkannya dhaif kalau lewat Abu Hamzah As-Sumali. Nah, akhirnya saya sampai kepada beberapa hadis saja tentang Sayyidatuna Fatimatu Zahra. Tapi dilalah kersaning Allah, itu para perawi yang mencintai Ahlul Bait itu banyak. Sehingga Az-Zahabi pernah berkata, sekiranya kita tolak semua hadisnya itu, tidak akan tersisa dari hadis itu kecuali sedikit saja. Jadi akhirnya terpaksa juga mereka terima. Kadang-kadang mereka sebutkan, emang dia ini orang jujur, soleh, dan pinter. Sayangnya dia tasyayyu, sayangnya dia Syiah gitu. Dan kitab hadis akan selalu kita temukan gitu. Ini beberapa hadis tentang Sayyidatuna Fatimah. Pertama, Rasulullah bersabda, ahabbu ahli ilayya Fatimah. Keluargaku yang paling aku cintai adalah Fatimah. Ahabbun nasi ilayya Fatimah. Manusia yang paling aku cintai adalah Fatimah. Dan Az-Zahabi menyebutkan hadis itu. Ibnu Mardawai dari Anas bin Malik dari Buraidah, dia berkata, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadhil ayat. Rasulullah pernah membaca ayat ini, fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuh.
di rumah-rumah yang di situ Allah izinkan untuk ditinggikan dan disebut namanya, untuk tempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rumah-rumah yang dimuliakan, yang disebutkan di situ nama Allah dengan penuh kemuliaan. Seorang lelaki berdiri, "Ya Rasulullah, rumah siapakah itu yang nama Allah dibesarkan dan ditinggikan itu?" "Rumah para nabi." Faqama ilaihi Abu Bakar, kemudian Abu Bakar berdiri, "Ya Rasulullah, hadzal baitu minha baitu Aliin wa Fatimah?" Apakah termasuk di situ juga ya Rasulullah rumahnya Ali dan rumahnya Fatimah? Qala na'am min afadiliha. Betul, termasuk yang paling mulia. Yang ketiga aja karena banyak. Ini hadis dari Aisyah. Annaha qala. Aisyah itu orang yang pernah meriwayatkan hadis. Kata ada orang tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai? Siapa lelaki yang paling kau cintai?" Abu Bakar, kata Rasulullah. "Siapa perempuan yang paling kau cintai?" Anaknya, yaitu Aisyah. Dan riwayat itu datang dari Aisyah. Tapi ini dari Aisyah juga, dia berkata, "Ma ra'aitu ahadan kana ashbaha kalaman wa hadithan bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi min Fatimah. Wa kanat idza dakhalat alaihi qama ilaiha faqabbalaha wa rahaba biha wa akhadha bi yadiha fa ajlasaha fi majlisihi." Tidak ada orang yang paling mirip Rasulullah dalam pembicaraannya, di dalam perkataannya seperti Fatimah. Apabila ia masuk menemui Nabi, Rasulullah bangun menyambut, berdiri menyambutnya dan menciumnya, mengucapkan selamat datang kepadanya. Wa akhadha biyadiha, mengambil tangannya. Fa ajlasaha fi majlisihi, dan dia dudukkan Fatimah di tempat duduknya. Kanat idza dakhalat ala Rasulillah rahaba biha wa qama ilaiha wa qabbala yadaha wa ajlasaha fi majlisihi. Dalam riwayat Tabrani, masih dari Aisyah. Kalau tadi dari Al-Hakim dalam Mustadraknya, kalau ini dari Tabrani dari Aisyah. Apabila Aisyah masuk ke rumah Rasulullah, Rasulullah berdiri menyambutnya dan mencium tangannya, cium tangan Aisyah dan mendudukannya di tempat duduknya. Itu sebagian hadis yang sampai kepada kita dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah. Oke, kalau ada any question, ada kira-kira 8 menit lagi, silakan. Ini dan juga memperingati Sayyidah Fatimah, wiladah Sayyidah Fatimah, dan biasanya disediakan yang manis-manis. Benar, sekaligus juga ulang tahun Miftah. Silakan. Saya ingin bertanya tentang beberapa hal. Yang pertama, terus terang saja kalau saya sering dihadapkan kepada makanan yang enak begitu di restoran di mana dan lain sebagainya, saya suka teringat kepada ketika perang Karbala, bagaimana sikap kita itu, karena jadi tidak mood juga makan juga itu. Yang kedua, kalau saya sedang sadar, kadangkala kita ingatlah di kiri kanan kita itu ada penjaga kita, malaikat, raqib dan atid. Tapi gimana kalau kita, bagaimana cara mengenal mereka itu gitu, malaikat itu? Kadang-kadang ngucapin salamnya kan mereka tidak perlu juga keselamatan dari kita gitu. Itu saja. Ayat Al-Quran yang raqibun atid, satu saat mimpi, dan dalam mimpi itu Miftah lagi naik gunung dan tidak henti-hentinya lagi menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Wah, hebat Mif, saya bilang, menghafal ayat Al-Quran. Jadi saya percaya dia lagi menghafal Al-Quran. Kemarin saya diperiksa gigi, dan sementara saya diperiksa gigi itu Miftah lagi mendawamkan Al-Quran itu, baca Quran, mungkin yang lagi menghafalkannya. Jadi karena itu saya tanya beberapa kali kepada Miftah mengecek hafalan, dan alhamdulillah setiap ngecek terang ya, dasar tawaduknya itu. Kalau dia tahu juga pura-pura tidak tahu aja, malamatiyah ya. Oh iya benar, sambil ini menunggu itu nih, ini ada film-film kemarin.
Sebelum menjawab yang pertama, kan di samping kita ada Raqib dan Atid. Tapi sebetulnya kalau menurut beberapa ayat Al-Quran dan hadis, yang akan menjadi saksi kita, sekarang juga menjadi saksi kita, bukan hanya dua orang malaikat itu, Raqib dan Atid. Rasulullah juga menjadi saksi kita. Setiap perbuatan kita diketahui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Al-Quran, "I'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh." Beramal wal mu'minun. Beramallah kamu, nanti Allah, Rasulnya, dan kaum mukminun. Menurut salah satu tafsir, kaum mukminun itu adalah para imam. Jadi Allah, Rasulnya, dan para imam salamullahi alaihim itu semua menyaksikan amal-amal kita. Kedua, malaikat itu selain menyaksikan, mereka ikut menuliskan catatan amal-amal kita. Nah, bagaimana sikap kita terhadap kedua malaikat itu? Nah, mestinya kita merasa diintip terus sama mereka. Nggak usah ngucapin salam, tapi paling tidak rasa malu atau rasa tertahan untuk berbuat maksiat. Dan bukan itu saja, katanya nanti ketika kita berbuat maksiat, seluruh tubuh kita, kulit kita, dan tubuh kita akan menjadi saksi pada hari kiamat. Dalam Quran disebutkan, pada waktu itu kulit kita akan bicara. Sampai kita bertanya, kenapa kamu bicara? Tuhan yang pernah membuat kamu dulu bisa berbicara, membuat aku berbicara sekarang. Kulit menjadi saksi. Kemudian surat Yasin disebutkan, al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini akan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka dan kaki mereka. Tempat juga akan menjadi saksi bagi kita. Rumah ini akan menjadi saksi tentang pengajian bapak-bapak di tempat ini. Karena itu perbanyaklah saksi bagi kita untuk amal-amal soleh kita. Jangan perbanyak saksi untuk amal-amal maksiat kita. Itu insya Allah banyak sekali itu saksinya. Tapi tempat, waktu juga akan menjadi saksi bagi kita. Para malaikat selain itu jadi saksi bagi kita. Oh, itu foto saya ya bersama saya teh. Bersama fotografernya. Bersama fotografernya, ya. Sebab fotografernya juga jadi punya lakon ya. Ini di mana nih? Kuba. Oh, Masjid Kuba ya, Masjid Kuba. Ini masjid yang pertama dibangun Nabi berdasarkan takwa. Di depan itu tuh yang di kebun ya, yang jadi kebun. Di situ ada bekas sumur yang dahulu sumur itu masin, kemudian Rasulullah masukkan cincinnya sehingga sumur itu menjadi bersih. Dan selama lebih dari 1000 tahun orang mengambil berkah dari sumur yang pernah dijatuhkan cincin Nabi ke situ. Tapi sekarang dia diuruk, jadi udah hilang, tidak bisa lagi ngambil berkah. Sekiranya saya tahu sebelumnya, pasti saya usap itu tanah di atasnya itu. Ini kuburan Uhud yang di situ para syuhada berguguran. Sekarang tinggal onggok-onggokan batu saja, jadi kuburan-kuburannya diruntuhkan. Dan ngintip di situ saja kita tidak boleh, karena antara itu dengan kita itu ada ruang, kemudian ada tembok lagi. Dan di antara tembok dengan dinding pusara para syuhada itu berdiri biasa askar yang menghalangi kita untuk mengambil berkah. Nah, orang-orang biasa tidak peduli dengan ini nih, dengan tempat ziarah itu, terutama rombongan umroh selain kita, tanpa mengurangi penghormatan teman-teman. Mereka bisa berkumpul di sinilah untuk belanja atau naik ke bukit di situ yang tinggal tersisa sedikit lagi. Itu bukit itu disebut Ar-Rumat, bukit para pemanah. Karena dulu para pemanah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disuruh tinggal di situ dan berkhianat berada di situ. Itu ada sebuah bukit, seluruhnya itu jadi bangunan. Karena dulu bukit-bukit di situ itu seluruhnya jadi bangunan, tapi rupanya bukit ini tidak bisa dihancurkan dengan alat apapun, sehingga dia tetap bertahan. Karena bukit itu menyimpan sejarah Imam Ali yang sudah tidak dituliskan lagi dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah. Dia menjadi salah satu tonggak collective memory. Dahulu katanya ada seorang Arabi, seorang penduduk dusun, datang menemui Imam Ali
setelah sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia tanya, kamu siapa? Kata itu. Lalu Imam Ali menjawab, ana wasiyu Rasulillah. Saya adalah penerima wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa buktinya? Kata. Dan Imam Ali mengusap bukit itu dan keluarlah dari situ 70 ekor unta. Sab'ina, 70 ekor unta. Sebetulnya mengeluarkan unta itu untuk mengenang unta yang diwasiatkan oleh Nabi Soleh dulu, yaitu di dalam ini kan, di dalam surat apa itu? Wasamsi waduhaha naqatallahi wasuqiyaha. Peliharalah unta Allah dan minum mereka, tapi kemudian mereka bunuh. Begitu pula Imam Ali itu seperti unta itu yang akhirnya dibunuh oleh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada Rasulullah mewasiatkan kepadanya bahwa sebagaimana Nabi Soleh meninggalkan wasinya itu unta dan kemudian dibunuh oleh umatnya, aku juga mewasiatkan kepada kamu Imam Ali, kalian akan membunuhnya gitu. Setelah itu dimasukkan kembali dan akhirnya batu itu tertutup kembali. Nah, peristiwa bersejarah itu ajaibnya sekarang batu-batu itu tidak bisa dihancurkan. Tempat sekitarnya sudah dibikin bangunan-bangunan pencakar langit, tapi tempat itu masih utuh. Kalau ini apa Mas? Oh iya benar, Baitus Sabaya. Jadi ketika Sayyidah Zainab kembali dari Karbala, dia kembali lagi ke Madinah, mereka kan menjadi budak-budak dan tawanan-tawanan perang, tinggal di situ disambut oleh Ummu Banin di rumah itu. Sebelum akhirnya Sayyidah Zainab berangkat lagi ke Suriah, disambut dengan tangisan di rumah ini. Ini juga sebetulnya sudah dihancurkan sama sekali, tapi rupanya Tuhan menyisakan kelompok itu yang tidak bisa dihancurkan. Ini Rodus Sams ya, Rodus Sam. Jadi situ ada masjid dulu dibangun di situ, tapi sekarang udah diruntuhkan kayaknya. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di pangkuan Imam Ali, kemudian matahari tenggelam dan Imam Ali belum berani membangunkan Rasulullah. Kemudian Allah kembalikan kembali matahari itu kepada waktu siang lagi. Ini kebun Salman ya, Mazra'ah Salman Al-Farisi. Ini kebun Salman Al-Farisi. Oh iya, tanah yang bisa dibuat obat. Ada seorang sahabat Nabi yang punya penyakit kulit, kemudian disuruh oleh Nabi berguling-guling di tanah itu dan akhirnya sembuh. Ini pun sudah tidak boleh. Ya, kalau sudah mau ngambil itu juga untuk menyembuhkan penyakit, sudah kan punya penyakit baru malah. Iya, sumur untuk Nabi menyiram kebun itu. Namanya Bir Ghars. Ghorosa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyiramnya dari air itu. Ini yang saya turun itu Mas? Iya, di situ itu di dalamnya ada rumah Imam Ali Zainal Abidin, masih ruangannya sempit-sempit. Dan di atasnya itu sekarang tempat penyimpanan sampah. Di atas saya itu. Jadi di bawah itu ada bilik-bilik itu? Ada bilik-bilik, tapi hanya runtuhan. Kita nggak boleh nengok. Nggak boleh turun ya. Itu kehormatan yang diberikan kepada ustadz yang sudah sampai makomnya di situ. Kalau nggak nanti ditangkap. Iya katanya, memang ditangkap. Nggak bisa kita ngambil berkah dari situ. Dan dilalah kesaning Allah, itu tempat-tempat bersejarah itu berada di sebuah kampung yang para penghuninya itu orang-orang Syiah di Madinah. Oh, Masjid Mubahalah ya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermubahalah dengan Nasrani dari Najran. Oh, Masjid Gomamah itu dahulu Rasulullah salat di situ, udara sangat panas, kemudian ada awan turun menaungi Rasulullah. Begitu selesai sholat, awan itu pun pergi. Karena itu disebut Masjid Awan, Masjid Gomamah. Ini Masjid Abu Bakar ya, difoto juga. Ya. Terus masa bisa di Imam Ali? Ini Masjid Imam Ali. Dikunci tapi tidak boleh sholat. Masjid Abu Bakar boleh sholat. Buka kalau Masjid Abu Bakar boleh. Masjid Imam Ali. Oh iya ya, ada tulisan tuh Masjid Sayyidina Ali. Ah, ini Sakifah Bani Sa'idah itu. Sekarang kebun aja. Yang sangat sejarah ini. Yang membagi umat Islam pada dua madhab besar itu di sini di Sakifah Bani Sa'idah. Dan dari situlah katanya ini tokoh-tokoh sejarah itu menyerbu rumah Sayyidah Fatimah yang kita peringati hari ini. Dari situ memang tidak begitu jauh akhirnya dengan itu kan seperti kelihatan 500 meter aja ya. Jadi mereka rame-rame itu menyerbu rumah Sayyidah Fatimah.
Ini Masjid Nabawi Sallallahu alaihi wa alihi. Ini yang mau berangkat umroh Ali. Dan kita sengaja memperlambat supaya berangkatnya itu malam hari supaya diselamatkan dari dam. Waktu itu ada keberatan dari pengurus ini karena katanya ini kami tidak bisa menyediakan makannya karena makannya sudah diatur di Mekah pada malam itu. Saya bilang ya udah kita tanggung makannya. Jadi rindu Rasul yang menanggung. Nah ini Jabal Rahmah itu. Di bawah Jabal Rahmah itulah Rasulullah berkhutbah, khutbatul wada. Nah ini makam Nabi, tapi dari belakang itu tempat tahajudnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat Jibril katanya kalau mau berkunjung pada Nabi duduk di situ. Karena itu disebut bab Jibril. Tulisannya apa tuh di atasnya? Kalau nggak salah la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Dua Bakri biasa orang-orang Iran, orang-orang Syiah pada baca doa di situ. Terutama perempuan, karena perempuan dilarang sama sekali masuk ke situ. Ada itu The Big Ben itu, ya jam gadang itu, ya tempat lahir Nabi dan ditandai juga tidak boleh. Dan disebarkan brosur yang isinya ini bukan tempat lahirnya Nabi gitu. Jadi rumusnya di sana itu ialah A sama dengan bukan A. Jadi kalau bukan tempat lahir Nabi itu artinya tempat lahir Nabi. Oh itu toilet umum ya di dekat tempat sa'i itu ya. Di atas tempat sa'i yang dahulu adalah tempat tinggalnya Abu Thalib, tempat tinggalnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Saya kalaupun pipis berusaha untuk tidak pipis di situ. Tempat tinggal Rasulullah juga, Rasulullah tumbuh besar di situ. Terima kasih kepada para pemain. Pada akhirnya kita akan baca doa ziarah untuk Sayyidah Fatimah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد